Hai guys, perkenalkan nama saya Mary Veronica Tiwo dengan NIM 1806-1102-409. Di video ini saya akan membahas tugas tentang manajemen teknologi dari Me Magdalena Wulur, SEMM. Saat ini kita akan menuju ke video, check it out! Kalian pernah ngebayangin nggak bagaimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya seperti hidup di zaman di mana masa itu teknologi masih berada dalam keterbatasan. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi terus-menerus berkembang sehingga mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Oke guys, selanjutnya dalam video ini saya akan membahas tentang komponen yang berada dalam teknologi. Yang pertama adalah pengertian teknologi menurut teknolog versus ilmuwan. Teman-teman, jadi pengertian teknologi menurut ilmuwan versus teknolog. Di sini untuk ilmuwan saya mendapatkan dari Gary J. Anglin. Teknologi menurut Gary J. Anglin adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mansistem untuk memecahkan masalah manusia. Selanjutnya untuk teknolognya sendiri, saya mengambil contoh dari Bapak B.J. Habibie, yaitu menurut beliau teknologi bukan hasil dan sumber atau alat, tetapi merupakan hasil pemikiran karya dan ciptaan dari sumber daya manusia. Nah, Bapak B.J. Habibie ini juga dikenal sebagai Bapak Teknolog yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya ada teknologi pandangan umum yang terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga fireware, yang keempat infoware, dan yang kelima ada brainware. Nah, guys, dalam komponen teknologi, di sini juga ada komponen teknologi menurut Cellini 1986, yang di dalamnya ada 3 bagian. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Selanjutnya ada teknologi atas project, yang dimana United and Associated Commission for Asia and Pacific menyatakan bahwa teknologi atas proyek dapat dipandang dalam konteks produksi sebagai kombinasi dari 4 komponen dasar berintegritas secara dinamis pada suatu proses transformasi yang terdiri dari fasilitas rekayasa, kemampuan insani, dan informasi. Selanjutnya adalah organisasi. Selanjutnya ada klasifikasi teknologi, yang di dalamnya ada teknologi terbaru, yaitu teknologi yang memiliki dampak pada suatu perusahaan yang menciptakan produk atau menyediakan layanan. Yang kedua ada emerging technology, adalah teknologi yang masih berkembang dan belum sepenuhnya dipublikasikan, tetapi akan segera diluncurkan dalam 5 tahun ke depan. Yang terakhir ada high technology, adalah teknologi tinggi yang dapat dikembangkan lebih canggih dan lebih praktis. Selanjutnya ada teknologi manajemen flow process, yang di dalamnya manajemen teknologi merupakan suatu pengetahuan baru yang menjelaskan tentang bagaimana mengatur komponen teknologi dalam siklus daur hidup produk, bagaimana proses pemodalan atas proses teknologi untuk mendapatkan competitive advantage, bagaimana hubungan antara teknologi produk dan teknologi proses. Selanjutnya adalah teknologi cycle. Berikut ini adalah siklus teknologi yang diusulkan oleh David J. Suman, yang merupakan pendekatan sistem keseluruhan untuk manajemen teknologi di suatu organisasi ataupun perusahaan. Beliau beranggapan bahwa keputusan teknologi tidak keputusan sekejap, tapi merupakan suatu proses kontinu di mana ada 5 tahapan yang harus melalui proses tersebut. Yang terakhir dari video ini ada teori perubahan masyarakat, yang di dalamnya masyarakat tradisional, persiapan lepas landas, dorongan ke arah kedewasaan, konsumsi masa depan atau Rostov. Yang selanjutnya berkembang, lepas landas, industri, post industri atau dalam tanda kurung farmer 1996. Yang selanjutnya masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan masyarakat informasi atau TOFLA. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya yang membahas tentang teknologi yang boleh saya share di video ini. Nantikan video-video selanjutnya soal edukasi tentang teknologi.